Kota Banjar merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Ciamis yang berada di ujung timur Provinsi Jawa Barat dan menjadi pintu gerbang sebelah barat untuk masyarakat yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Karena Kota Banjar sendiri merupakan wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Kota Banjar terdapat salah satu kecamatan bernama Langensari. Di kecamatan itulah terlahir seorang pemuda hebat bernama Udin. Pemuda kalem yang terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya adalah seorang guru ngaji. Setiap hari, Udin bekerja menjadi buruh kuli di salah satu toko bangunan di daerah Langgen. Ketika selesai bekerja, Udin rutin membantu pekerjaan kedua orang tuanya di rumah. Sedangkan saat malam hari, ia rutin melatih anak-anak remaja di kampungnya untuk belajar ilmu bela diri pencaksilat. Ya, Udin adalah guru pencaksilat di kampungnya. Setiap 2 malam dalam seminggu, ia melatih anak-anak ataupun remaja untuk belajar bela diri pencaksilat. Hal itu Udin lakukan secara sukarela alias tanpa imbalan. Suatu hari, Udin bertemu dengan sepupunya yang baru saja pulang dari Bandung. Ialah Rahmat. Rahmat sepupu Udin bekerja di sebuah komplek perkantoran di daerah Cimahi, Bandung. Ia bekerja sebagai security yang bertugas khusus untuk jaga malam. Kemudian, Rahmat mengajak Udin untuk bekerja di Bandung. Tetapi bukan untuk bekerja sebagai security, melainkan sebagai penjaga kantin 24 jam yang ada di area perkantoran tempat Rahmat bekerja. Tanpa pikir panjang, Udin pun mengiyakan ajakan Rahmat. Ia berharap dengan bekerja di kota, Udin bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya. Dikarenakan hasil bekerja Udin di kampung dirasa sangat pas-pasan, bahkan bisa dikatakan tidak bisa mencukupi kebutuhan dirinya. Ya, upah Udin kerja di kampung memang kecil, sekalipun pekerjaannya berat. Udin pun minta izin dan pamit kepada kedua orang tuanya, lantas segera berangkat ke Bandung bersama Rahmat. Setibanya di Bandung, Udin langsung diperkenalkan Rahmat kepada bos pemilik kantin. Maka keesokan harinya, Udin sudah diperbolehkan mulai bekerja di kantin tersebut. Keesokan harinya, Udin mulai beraktivitas di kantin. Ia mulai belajar sedikit demi sedikit tata cara bekerja di kantin tersebut. Setelah itu, hampir setiap hari Udin dan Rahmat ketemu dan mengobrol. Itu semua karena tempat bekerja Udin dan Rahmat saling berdekatan. Rupanya, Udin pun merasa betah kerja di sana. Selain dekat dengan Rahmat, Udin pun memiliki bos yang sangat baik, serta berada di lingkungan yang ramai pengunjung. Namun di balik semua itu, di lokasi Udin dan Rahmat bekerja, ada sisi buruk lama yang hingga saat ini masih terus terjadi, yaitu maraknya gangster seperti geng motor. Bukan hanya 1 atau 2 kelompok geng motor yang kerap berkeluyuran di area tersebut, melainkan puluhan kelompok geng motor. Terutama ketika malam hari, mereka kerap berbuat onar, kerusuhan, serta hal-hal meresahkan lainnya seperti balap motor liar dan perkelahian. Bahkan seringkali di antara mereka terlibat tawuran massal dengan menggunakan senjata tajam. Hingga suatu malam, kejadian besar menimpa Udin dan Rahmat.
Kala itu, Udin tengah menemani Rahmat minum kopi di posko pinggir jalan raya tempat Rahmat bekerja. Namun secara tiba-tiba, datang dua kelompok gangster dari arah yang berbeda. Rupanya, mereka hendak melakukan aksi tawuran. Benar saja, setelah kedua kelompok gangster itu berkumpul, mereka langsung saling serang terlibat aksi tawuran. Di antara mereka, ada yang menggunakan senjata tajam, ada pula yang saling lempar menggunakan batu dan kayu. Setelah beberapa lama, saat tawuran terjadi, ternyata ada satu kelompok gangster yang mundur dan mengaku kalah. Kelompok geng tersebut lari berhamburan untuk menyelamatkan diri. Sementara si kelompok gangster yang menang terus memburu dan mengajar musuh-musuhnya. Tanpa diduga-duga, ternyata ada 3 orang dari kelompok gangster menyerang Udin dan Rahmat. Mereka membabi buta seolah ingin menghabisi Udin dan Rahmat. Kala itu Udin selamat, namun Rahmat hampir sekarat karena terkena sabetan parang tepat di bagian lengan kanannya. Melihat Rahmat saudara sepupunya terluka, Udin tidak terima. Udin murka, semurka-murkanya. Tanpa pikir panjang, Udin langsung menghajar ketiga orang dari kelompok gangster tersebut. Meski mereka menggunakan senjata tajam, namun dengan mudah Udin melumpuhkan mereka. Ketiga pemuda itu pun lari terbirit-birit, lalu menemui dan mengadu kepada belasan temannya. Benar saja, tak lama berselang, belasan pemuda datang menyerang Udin. Tanpa basa-basi dan buang-buang waktu, belasan anggota gangster itu langsung membabi buta menyerang Udin. Namun Udin sama sekali tidak terlihat panik. Justru Udin malah benar-benar menantang mereka untuk berkelahi. Perkelahian pun terjadi. Udin, si anak petani dari kampung, bertarung melawan belasan anak-anak geng motor. Dengan sigap dan percaya diri, satu persatu dari mereka berhasil Udin robohkan. Hingga akhirnya semua berhasil Udin kalahkan. Ya, Udin, si anak kampung, berhasil menghabisi belasan anak geng motor yang kerap meresahkan warga. Semuanya dibuat tidak berdaya oleh Udin. Mereka meminta ampun kepada Udin. Udin mengampuni dan melepaskan mereka. Namun beberapa di antaranya Udin sandra. Ialah orang-orang yang telah melukai Rahmat untuk dimintai pertanggungjawaban. Demikian rangkaian kisah tentang Udin, si anak petani dari Banjar yang berhasil menghabisi puluhan anak geng motor dari Bandung. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.